Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kritik sastra dengan topik psikologi sastra, sebuah tinjauan awal. Sebelumnya mungkin nanti akan ada suara sedikit bising ya dari luar sana, karena memang tidak bisa dikondisikan, tapi tetap kita lanjutkan saja. Nah, untuk memulai psikologi sastra ini kita berangkat dari deskripsinya terlebih dahulu. Secara garis besar, deskripsi terkait dengan psikologi sastra adalah memahami aspek kejiwaan dalam suatu karya sastra yang memberikan pemahaman terhadap tokoh-tokohnya. Jadi, psikologi sastra ini sebagai sebuah pendekatan untuk memahami aspek kejiwaan dalam karya sastra, baik kejiwaan penulis, atau pengarang, atau pembaca, atau bahkan juga tokoh-tokoh yang ada di dalam karya sastra tersebut. Maka dari itu, psikologi sastra ini pendekatan yang cukup unik, cukup menarik karena merupakan gabungan dari kajian atau dari ilmu sastra dan ilmu psikologi. Menurut Endra Swara, dalam bukunya Metodologi Penelitian Psikologi Sastra, awal mula kajian ini muncul karena dua hal. Yang pertama, itu adanya dugaan karya sastra termasuk hasil proses kejiwaan yang diperoleh dari pemikiran penyair. Yang kedua, adanya kajian tentang pemikiran dan perasaan pengarang ketika berkarya. Jadi, si Endra Swara ini dalam bukunya menyampaikan bahwa psikologi sastra itu berangkat dari dua hal tersebut, yaitu terkait dengan adanya dugaan terkait dengan proses kejiwaan dalam hal ini bukan terus masalah mental illness ya, tapi kejiwaan lebih terkait dari pemikiran dari seorang penyair ketika si penyair atau pengarang itu menciptakan atau membuat tokoh-tokoh yang dimasukkan dalam sebuah karya, atau juga terkait dengan pemikiran perasaan pengarang terkait dengan karya tersebut. Nah, ini dua hal yang kalau versinya Endra Swara menjadi penyebab dari psikologi sastra ini muncul. Meskipun di luar sana masih banyak hal yang bukan banyak hal ya, tapi banyak ahli-ahli yang lebih ahli variasi terkait dengan pemahaman psikologi sastra ini lebih beragam. Cuma yang saya ambil itu dari Endra Swara karena saya rasa itu mudah untuk teman-teman mahasiswa S1 pahami. Lalu yang berikutnya itu kita membahas tentang Carl Gustav Jung terkait dengan psikologi dan literatur. Dia menyatakan bahwa psikologi adalah sebuah studi proses psikis dapat dihadirkan untuk mendukung studi sastra karena jiwa manusia adalah roh dari semua ilmu pengetahuan dan seni. Nah, si Jung ini melihat hubungan psikologi dengan sastra itu akan saling menguntungkan dalam proses menjelaskan, menafsirkan, membahas permasalahan terkait relasi gender, sosial masyarakat, keinginan, kegagalan, prestasi, dan sebagainya dalam sebuah karya sastra. Nah, Carl Gustav Jung ini menjadi salah satu pemikir atau salah satu tokoh yang melatar belakangi kemunculan dari psikologi sastra ini. Terkait di sebelahnya ada yang lain seperti Sigmund Freud. Nah, itu juga mempengaruhi terkait dengan psikoanalisanya dan masih banyak yang lain. Cuma Jung ini lebih spesifik menjelaskan tentang psikologi and literatur. Nah, untuk teman-teman yang sedang belajar kritik sastra, ini adalah dua pendekatan yang ini adalah pendekatan dalam psikologi sastra yang harus kalian pahami ketika kalian ingin mengkaji sebuah karya sastra dengan perspektif psikologi sastra. Nah, pendekatannya itu ada ekspresif, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek psikologis penyair yang memproyeksikan kreativitas dalam karya. Terus kemudian pendekatan tekstual, itu menekankan aspek psikologi pada tokoh dalam suatu karya sastra. Terus kemudian pendekatan reseptif, itu pendekatan yang menekankan aspek psikologi pembaca akibat menghayati karya sastra. Jadi ketika
pendekatan ekspresif jadi melihat kepada ekspresi-ekspresi penyair yang tertuang dalam sebuah karya. Sedangkan kalau tekstual itu mengkaji teksnya, sesuatu yang ada di dalam teks tersebut. Sedangkan kalau dari sisi reseptif itu melihat aspek psikologis dari pembacanya. Jadi ketiga ini memiliki perbedaan yang spesifik, sehingga kalau teman-teman itu ingin melakukan kajian terkait dengan psikologi sastra, pastikan mau menggunakan pendekatan yang mana. Jangan digunakan semua, nanti penelitiannya nggak selesai-selesai. Pilih salah satu saja, itu udah cukup gitu ya, dari ekspresif, tekstual, atau reseptif. Nah, lalu untuk ruang lingkup dalam psikologi sastra ini ada 4 hal. 4 hal ini yang harus kalian pahami terkait dengan ruang lingkup, supaya ketika kalian melakukan kajian psikologi sastra itu tidak melebar kemana-mana atau tidak overlap dengan kajian yang lain. Nah, 4 itu apa aja? Yang pertama itu kajian mengenai psikologi pengarang. Terus yang kedua itu kajian yang berhubungan dengan proses kreatif yang berkaitan dengan kejiwaan. Yang ketiga itu kajian sastra dengan menggunakan aturan, hukum, dan teori-teori psikologi. Dan yang keempat itu kajian mengenai dampak dan kejiwaan teks sastra terhadap pembaca. Nah, ini seperti 3 pendekatan yang tadi sudah dijelaskan. Ruang lingkup ini menjadi batasan kalian ketika kalian ingin mengkaji sebuah karya dengan psikologi sastra. Oke, jadi mungkin itu saja penjelasan secara singkat. Untuk kalian yang ingin membaca lebih lanjut terkait dengan psikologi sastra, itu ada banyak sekali bukunya, baik punya Indra Suara, baik punya Faruk, punya siapa lah, banyak lah, itu terlalu banyak untuk saya sebutkan. Kalian bisa cari di toko buku atau mungkin di Genlib atau di website-website yang tersedia seperti di jurnal atau di e-library kampus kalian. Itu pasti akan banyak sekali terkait pendekatan psikologi sastra. Nah, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung dalam tinjauan awal ini, kita bisa diskusi bersama. Ciao.